Siap. Jadi kami di sini akan membahas mengenai pengolahan sampah. Jadi awal-awal ini kita akan menjelaskan nih apa sih sampah organik dan anorganik itu. Seperti yang kita ketahui nih guys, kalian emang udah pada tahu semua kan mana sampah organik dan anorganik itu. Jadi sampah organik itu adalah sampah yang dapat diolah dengan lingkungan sendiri, jadi dapat diuraikan. Sedangkan anorganik merupakan sampah yang sulit diuraikan oleh lingkungan. Nah, gimana sih cara kita mengolah sampah itu biar sampah yang nggak bisa diuraikan itu bisa 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 bermanfaat lagi. Kita tuh bisa pakai pedoman 3R, reuse, recycle, dan reduce. Jadi kalau reduce itu kita mengurangi penggunaan plastik. Misalnya kita kalau misalnya keluar-keluar nih kita nggak pakai kantong plastik, kita bawa tote bag nih buat mengurangi sampah-sampah yang kemungkinan sampah plastik yang bakal kita timbulkan kalau kita pakai kantong plastik. Kalau misalnya recycle, kita tuh bisa mendaur ulang sampah-sampah itu menjadi barang-barang baru. Jadi kayak dari sampah, dari barang bekas menjadi barang baru yang lebih bernilai. Terus kemudian kalau misalnya kita pakai reuse itu kita bisa pakai menggunakan kembali. Misalnya sampah yang sebenarnya masih bisa digunakan kembali, misalnya nih botol botol minum itu kan masih bisa dipakai kembali. Itu tuh bisa digunakan lagi. Di kampus FKIP sendiri sudah dipasang 2 tempat sampah dengan jenis organik yang hijau dan anorganik itu yang kuning. Nah, ini salah satu contoh sampah anorganik yaitu sampah plastik. Jadi kita masukkan ke sini. Ini Ya, Dan ini adalah contoh sampah organik dan kita harus memasukkan ke yang hijau. jadi dengan kakak siapa? dengan kakak ya. Saya Novastaku Sumawardana. Dengan Azhar, Dan saya Adina Mutiara Hasni. menurut saya pengolahan sampah yang baik dan benar adalah menggunakan 3R, reduce, reuse, and recycle. Oh, jadi pedoman 3R itu ya, Kak? Iya. Pengolahan sampah yang baik itu pengolahan yang bisa membedakan antara sampah organik dan non-organik. Sudah. Soalnya kalaupun ada sampah tapi nggak ada tempat sampah, tetap saya kantongin sih sampahnya. Oh, jadi emang udah ada kesadaran diri buat selalu buang sampah pada tempatnya gitu ya, Iya, Kak? betul. Menurut saya sudah melakukan membuang sampah pada tempatnya. Saya baru tahu kalau ternyata membuang sampah itu mulai dari diri sendiri, bukan dari diajarin gitu. Jadi buang sampah dari kesadaran diri sendiri. Iya, emang penting banget gitu ya, Kak, kesadaran. Jadi kalau ada pun tempat sampah tapi nggak ada kesadaran diri kan percuma gitu ya, Kak? Iya. Penting banget ya, soalnya kan nggak semua sampah bisa langsung hancur kalau dibuang gitu aja kan. Jadi kalau adanya penggolongan sampah ini nantinya bisa ngebantu mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita. Jadi emang penting banget ya buat kita bisa bedain dan misahin mana sampah organik dan organik gitu ya. Betul banget. Kendalanya itu Iya. contohnya masyarakat sering membuang sampah sembarangan, makanya itu kan setiap manusia kan sering mencontoh apa yang dilakukan manusia lainnya. Mungkin yang dihadapi masyarakat ya ini terbatasnya tempat untuk membuang sampah di tempat umum. Dari SDM-nya sih ya memang kita gimana caranya membangun habit mereka biar mau membuang sampah dengan menggolongkannya, emang harus dari habitnya sendiri. Oh, jadi meningkatkan kesadaran lewat habit mereka itu bisa lewat sosialisasi kayak gitu-gitu ya, Kak? Ya bisa. Mungkin dengan edukasi penyuluhan, terus mungkin ditambahi juga tempat sampah organik dan non-organik. Sebenarnya sudah memadai, ada sampah organik maupun organik, cuman pada akhirnya tetap balik ke SDM-nya apakah mereka mau mengikuti hal tersebut atau enggak. Jadi kayak fasilitasnya tuh udah ada, cuma kesadarannya aja yang emang masih kadang-kadang itu kurang-kurang gitu ya, Kak? Ya, betul. Tidak memadai karena kan setiap tempat itu tidak ada tempat sampah yang dibedakan seperti organik dan non-organik. Menurut saya pembuangan sampah di sekitar atau lingkungan itu masih belum memadai karena masih banyak tempat-tempat umum yang belum menyediakan tempat sampah anorganik atau organik. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Beberapa ada yang memadai, beberapa ada yang belum. Kalau belum itu kira-kira kenapa, Kak? Terkadang tempat sampahnya penuh terus belum dibuang ke TPA, terus kadang agak ada tempat sampah yang organik dan non-organik juga. Oh, jadi kadang-kadang cuma ada tempat sampah gitu doang, nggak ada dipisah-pisah gitu ya, Iya. Kak? Iya.
Baik, terima kasih Kak Azab atas waktunya. Semoga dengan sosialisasi dan penyuluhan ini Kakak juga bertambah ilmu, juga membantu orang-orang sekitar Kakak untuk menyadarkan betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya, gitu. Iya, terima kasih. Terima kasih Kak.